Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om sudah mau mampir kembali di Abu Nijam Channel. Bagi yang belum tahu, channel ini berisi konten ringan sehari-hari. Oh iya Om, di masa pandemi ini sebaiknya kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan. Jika memang harus keluar rumah, maka lakukanlah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya selalu mendoakan para penonton Abu Nijam Channel, saya sendiri dan kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Konten ringan kali ini, saya ingin membuat meja kecil dari besi siku yang berlubang. Meja ini menggantikan meja yang lama yang terbuat dari kayu. Jadi kayunya itu sebagian sudah dirayapi. Memang waktu pembuatan kayu itu dia kayu limbah. Waktu saya melakukan renovasi di belakang, ada beberapa kayu limbah saya potong-potong dan saya buat seadanya. Ternyata begitu saya cek kemarin, dia kan menopang filter tabung yang berwarna biru itu ya, untuk filter kolam di samping rumah. Maka kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk sama-sama kita melihat bagaimana proses pembuatannya. Juga nanti ada beberapa trik-trik bagaimana membuat meja ini dengan besi siku yang berlubang. Sebenarnya ada beberapa pilihan dalam membuat meja ini, seperti menggunakan baja ringan, yang bentuk sik, terus seperti menggunakan besi holo, seperti menggunakan besi siku tanpa lubang tapi itu harus dilas, atau menggunakan kayu kembali. Kebetulan yang ada bahannya di sekitar saya adalah besi siku yang berlubang ini. Ada karena saya sedang menggunakan untuk membuat rak yang lumayan besar di tempat yang lain, dan saya ambil sekitar 2 batang dengan ukuran yang sudah saya tentukan sebelumnya. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita lihat. Ini dia Om penampakannya, kolam kecil di samping rumah. Jadi dia ada 2 sistem filter, di sebelah kiri dengan coldness dan sebelah kanan dengan tabung filter warna biru. Seperti kita lihat tuh, dia sudah mulai miring. Kalau nggak buru-buru dieksekusi, dia bisa tumpah karena bebannya cukup berat itu di atas itu. Ada jab mat, ada kerang jahe, juga ada beban air tentunya. Besi siku panjangnya 3 meter kalau belum dipotong. Jadi kalau kita ingin membuat rak atau membuat tempat penyimpanan, ukur sedemikian rupa sehingga 3 meter itu tidak tersisa. Nah ini dia rak yang sedang saya buat. Karena pengerjaannya sendiri, jadi agak slow jadinya. Trik kalau ingin memotong besi siku itu, usahakan ukurannya jangan pas memotong di tengah lubang. Meja yang akan saya buat kali ini adalah ukurannya 40 kali 40 dengan tinggi 60 cm. Bisa kita lihat ukuran 40 itu tidak mengenai lubang ya. Tuh, jadi di tengah-tengah lubang. Oke. Gunakan kacamata safety pada saat memotong menggunakan gerinda. Memotong banyak alternatif. Gerinda hanya salah satunya. Bisa menggunakan gergaji besi kalau tidak memiliki gerinda. Saran saya, Anda pada saat menggunakan gerinda gunakan 2 tangan karena RPM-nya itu di atas 10.000 putaran yang sangat cepat sekali dan sangat berpotensi untuk melukai. Oke, saya singkat saja videonya. Ini adalah hasil potongan besi sikunya yang sudah saya siapkan. Impact wrench adalah alat yang saya gunakan untuk melakukan pemasangan mur dan baut pada besi siku lubang kali ini dengan menggunakan mata shock 12.
Ini plat siku yang fungsinya menguatkan pojok-pojok meja ya. Dan ingat selalu gunakan sarung tangan karena bekas potongan itu tajam. Merakit besi siku adalah hal yang cukup mudah. Kita tinggal memasang bautnya dahulu dengan kedua tangan kita. Bagi teman-teman yang tidak memiliki alat impact wrench dalam pemasangan mur dan bautnya, bisa juga menggunakan bor biasa dengan memilih fitur mengebor skru. Atau jika tidak memiliki kedua alat tersebut, teman-teman bisa juga menggunakan manual dengan menggunakan tangan, yaitu menggunakan cisok ukuran 12, tapi harus 2 buah, yang satu penahan murnya, yang satu penahan bautnya. Untuk pembuatan meja kecil seperti ini saya rasa tidak begitu menguras tenaga, tapi kalau untuk merakit rak yang cukup besar tentu menggunakan manual dengan 2 kunci sok untuk mur dan bautnya cukup menguras tenaga dan waktu. Karena itu saya menggunakan wrench impact untuk membantu perakitan ini. Kalibrasi setiap sudut meja yang sedang kita rakit ini dengan penggaris siku, fungsinya agar tetap menjaga kelurusan siku-sikunya. Kadang dalam proses pemasangan besi siku lubang ini kita menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang sering kita hadapi adalah posisi lubang di antara pertemuan 2 besi siku itu tidak tepat. Seperti yang saya hadapi kali ini, hanya 50%, sekitar 50% lubang untuk baut ini. Mengatasinya cukup mudah. Seperti kita melakukan pengeboran, masukkan saja baut yang sudah kita pasang dan lakukan bor. Sedikit saya ulas tentang alat impact wrench. Impact wrench biasa digunakan dalam membuka mur pada ban mobil atau sepeda motor. Impact wrench yang saya gunakan adalah ukuran 0,5 inch yang maksimal hanya bisa membuka ban mobil kecil seperti sedan atau minibus. Mekanisme kerja impact wrench adalah menghentak, melingkar ke kanan dan ke kiri. Jadi hentakannya dia melingkar. Berbeda dengan bor atau impact drill, dia hentakannya ke depan, menghentak daripada mata bor itu ke dalam tembok. Impact wrench sangat disarankan dalam pemasangan mur pada sebuah baut yang memiliki drat, karena hentakannya dia melingkar ke kanan dan ke kiri, sehingga drat yang ada pada baut tersebut terlindungi. Berbeda jika kita menggunakan impact drill atau bor yang mempunyai hentakan ke depan. Jika mur itu menghentak pada baut yang memiliki drat, maka yang biasa terjadi adalah drat dalam baut tersebut menjadi slack atau rusak. Jadi, jika ada yang ingin menggunakan bor, gunakanlah bor dengan fitur memasang skru atau hanya melingkar. Jangan aktifkan fitur impact-nya. Penutup dari karet untuk alas kakinya kita gunakan agar dia tidak licin. Mari kita tes kekuatan daripada meja ini. Seperti kita lihat semua, mampu menahan beban daripada tubuh saya. Ini adalah akibat karena kita gunakan plat siku di pojok-pojoknya. Dalam pembuatan hambalan menggunakan kayu palet, proses pemotongannya saya menggunakan alat bantu meter saw. Sebagai tip dari penggunaan meter saw ini, usahakan tempatnya steril dari jangkauan anak-anak ya, karena alat ini cukup berbahaya. Tips yang lainnya ialah jangan gunakan sarung tangan dalam menggunakan alat meter saw.
karena sarung tangan jika tersangkut di mata gergaji daripada meter saw tersebut, maka refleks kita jadi sulit. Hambalan yang paling atas daripada meja ini, saya menggunakan kayu valet sebanyak 3 batang, dipotong sepanjang 40 cm menjadi 6 bagian. Lebar daripada kayu valet yang saya gunakan adalah sekitar 9 cm dengan tebal 1,8 cm. Saya susun kayu valet tersebut di skrup menumpuk menyerupai penyusunan palet, karena penyusunan tipe ini kekuatannya cukup bisa diandalkan. Palet yang sudah saya skrup tadi belum menyatu dengan rangka besi sikunya, karena itu saya tandai lubangnya untuk mengaitkan kayu valetnya dengan rangka besi sikunya. Saya buat 4 buah lubang. 4 lubang tersebut akan saya kaitkan dengan mur atau baut ukuran 8 x 30 mm atau panjangnya sekitar 3 cm. Ukuran meja ini saya buat dengan lebar 40 x 40, sehingga hambalan atau trap yang kedua saya bisa memanfaatkan keramik bekas ukuran 40 x 40. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar, dan juga ditunggu subscribe-nya dan share ke media sosial yang lainnya. Tetap berkarya, tetap beraktivitas, dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.